Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Christina Melania Melidasi dengan NIM 2312085. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah, tugas dari mata kuliah Project Perangkat Lunak. Studi kasus yang saya ambil mengenai penjualan barang di sebuah toko di Matani. Oke, berikut adalah tabel nota yang saya ambil dari toko tersebut. Masuk pada yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tabel normalisasi. Tabel normalisasi. Berikut adalah tabel normalisasinya. Di sini kolom-kolom yang ada masih kosong. Berikut beralih ke normalisasi yang pertama. Untuk normalisasi yang pertama, kolom-kolom yang tadi kosong saya isi. Kemudian masuk pada normalisasi yang kedua. Untuk normalisasi yang kedua, di sini sudah terbagi lagi menjadi beberapa tabel. Di sini ada tabel barang. Untuk tabel barangnya itu terdiri dari nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Tabel yang kedua adalah tabel pembeli. Untuk tabel pembeli ada nama pembeli. Tabel yang berikutnya adalah tabel penjual. Untuk tabel penjual ada nama penjual dan alamat penjual. Yang berikutnya masuk pada normalisasi yang ketiga. Untuk normalisasi yang ketiga, tabelnya sudah lebih terperinci. Karena pada tabel normalisasi yang kedua itu dapat terjadi beberapa kendala atau peremajaan. Pertama adalah tabel barang, tabel penjual, tabel pembeli. Tabel yang keempat adalah tabel jual. Setelah masuk dari tabel normalisasi, saya akan menjelaskan mengenai Entity Relation Diagram atau ERD. Di sini ERD itu terdiri dari tabel dan atribut. Saya buat sesuai dengan tabel normalisasi yang ada. Untuk pembeli, atributnya hanya satu, yaitu nama pembeli. Di sini pembeli membeli barang yang dijual dari penjual. Membeli di sini merupakan himpunan relasi R yang menghubungkan antara entiti yang satu dengan entiti yang lain. Kemudian di sini ada barang. Nah, barang memiliki atribut, ada nama barang, harga barang, dan jumlah barang yang dibeli. Kemudian dijual. Dijual di sini disebut juga sebagai himpunan relasi R. Dijual ini memiliki atribut total, bayar, tanggal, waktu atau jam, dan kembali. Kemudian terakhir ada penjual. Penjual memiliki atribut alamat penjual, nama penjual. Kemudian berikutnya masuk pada DFD atau Data Flow Diagram. Di sini data flow diagram. Pertama ada diagram level 0 atau diagram konteks. Diagram konteks ini merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Nah, pada diagram ini dia akan menjelaskan lebih secara umum, tidak terlalu mendetail. Seperti diagram yang saya buat di sini, pembeli dia yang dia lakukan itu menanyakan barang dibeli dan uang pembayaran. Kemudian terjadi proses penjualan barang. Dari proses penjualan barang akan terjadi pembayaran ke penjual. Setelah itu, jumlah uang yang harus dibayar penjual kepada pembeli. Berikutnya adalah data flow diagram level 1. Data flow diagram level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan lebih terperinci pada tingkatan sehingga proses utama akan dipecah menjadi subproses yang lebih kecil lagi. Berikut ini adalah DFD level 1. Kemudian masuk pada DFD level 2 proses 1. Nah, di sini tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Di sini terdapat
dia sudah lebih banyak proses yang terjadi, yaitu proses membeli barang, proses memesan barang, dan proses membatalkan barang, proses mengecek barang, barang yang tersedia, dan terjadi proses pembelian. Kemudian di sini menjadi tujuan dan sumbernya adalah pembeli sebagai pembeli sebagai sumber dan penjual menjadi tujuannya. Oke, yang berikutnya adalah DFD level 2 atau proses 2. DFD level 2 dia sudah lebih terperinci dari DFD level 2 proses 2, dia sudah lebih terperinci daripada DFD level 1 level 2 proses 1. Pembeli mulai memberitahukan informasi barang, kemudian data barang itu disimpan. Setelah itu informasi barang, terjadi proses pemesanan barang. Sumbernya di sini pembeli, dan terakhir penjual menjadi tujuan. Berikutnya di sini adalah tabel relasi penjual, barang, tabel jual, dan pembeli. Oke, yang berikutnya saya akan masuk pada perancangan tabel di aplikasi Iksam. Saya sudah buka. Baik, untuk di aplikasi Iksam saya membuat beberapa tabel sesuai dengan nota yang ada di sini. Ada nama barang, harga barang, jumlah barang, total seluruh barang, harga, kembali, bayar, tanggal terjadi transaksi, nama penjual, alamat penjual, pembeli, jumlah penjual, dan stok barang yang tersedia. Yang berikutnya saya akan masuk pada implementasi program. Untuk implementasi program di sini saya menggunakan aplikasi Visual Code dalam membantu merancang tabel tugas yang saya buat. Di sini ada kondisi PHP, tabel.php, register.css, dan input.php. Langsung saja kita akan lihat hasil run dari program yang saya buat. Saya sudah buka di localhost. Langsung saja kita lihat. Sebelum melihat tabel ini, perlu kita hidupkan dulu aplikasi Iksamnya. Nah, untuk input data, yang pertama saya masukkan data. Di sini masukkan nama barang, masukkan harga barang, masukkan jumlah barang, seluruh harga barang, uang yang dibayar, uang kembali, tanggal pembeli, nama penjual, alamat penjual, jumlah barang yang terjual, dan stok barang. Kemudian setelah masukkan data barang, kita perlu menyimpan. Simpan, kita klik simpan. Kemudian dengan sendirinya barang yang kita simpan tadi sudah terbaca pada tabel penjualan barang yang ada. Di sini nama barang, harga, jumlah, total, bayar kembali, hingga tanggal saya sesuaikan dengan nota belanja yang telah saya ambil. Oke, baik, sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Atas perhatian yang diucapkan. Terima kasih.